Oke, teman-teman, kita di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memisahkan antara uang pribadi sebagai business owner dengan uang usaha. Ini seringkali dan banyak yang saya temukan di beberapa klien ya. Urusan uang pribadinya dan urusan uang usahanya itu masih campur aduk ya. Jadi kadang gini, ini yang saya pernah temukan adalah dia punya sebuah uang yang dia dapatkan 35 juta setelah orang ini gitu. Salah satu klien saya ini adalah dia sudah pensiun, bukan pensiun ya. Dia berhenti dari PNS yang kemudian dia memulai bisnis. Nah, ketika setelah berjalan bisnisnya dan PNS-nya udah selesai gitu. Beberapa tahun kemudian dia ngurus uang kayak tunjangan berhentilah gitu ya atau apa gitu, saya juga tidak begitu paham, tapi yang terjadi adalah uang itu ya sebenarnya itu adalah uang pribadi dia, uang yang harusnya bisa dia gunakan untuk keluarga, baik itu untuk biaya sekolah, makan, atau mungkin beli kendaraan dan sebagainya gitu. Meskipun dan nilainya lumayan, 35 juta itu bukan angka yang kecil-kecil banget gitu, tapi di sisi yang lain ya nggak besar-besar banget. Tapi ya kalau beli motor bisa banyak gitu, lebih dari satu gitu. Kecuali kalau motornya motor yang besar ya. Orang ini kemudian ketika usahanya itu sedang dikejar-kejar oleh suppliernya bahwa ini mana nih, bayar dong. Belum dibayar nih utangnya, utang belanja barangnya gitu. Karena dia ngerasa dikejar-kejar oleh suppliernya, akhirnya dia mengeluarkan uang 35 juta itu dikeluarkan dari uang pribadinya yang harusnya jadi uang pribadi itu yang kemudian dimasukin ke uang usahanya untuk bayar utang usaha. Nah, di sisi yang lain ketika sudah dibayar, akhirnya ketika kan ada penjualan tuh, dia jualan lagi tuh. Jualan produknya, dia dapat uang dan dia ngerasa, kemarin kan uang saya dimasukin tuh yang 35 juta. Saya juga belum ngambil uang tuh buat urusan keluarga dari hasil dari usaha. Ya udah, akhirnya dia ngambil lagi 50 juta dari situ. Dan ini yang kemudian jadi tidak konsisten. Sebenarnya berapa besar sih modal yang dibutuhkan, modal yang ada di usaha itu, kemudian berapa sih utang pribadi ketika itu tidak bisa direm, tidak bisa untuk dipilah mana uang usaha dan mana uang pribadi, yang kemudian akhirnya utang itu semakin menggunung, semakin membesar gitu. Jadi sangat penting kita memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Meskipun itu adalah bisnis kita pribadi. Nah, dominannya orang-orang yang membuat bisnis atau business owner yang kemudian bisnisnya bisa bertumbuh, mereka itu biasanya menyimpan kembali hasil uang usahanya itu untuk pengembangan usaha, bukan untuk dihabiskan konsumsi pribadi ataupun keluarganya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tujuan dia berbisnis itu adalah memperbesar aset yang dia punya untuk menambah uang semakin besar, semakin banyak dengan waktu yang bisa lebih sedikit dan kualitas kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi meskipun itu adalah bisnis kita pribadi, meskipun bisnis itu kita modali sendiri, tetapi sangat baik jika kita melakukan pemisahan uang pribadi dan uang usaha. Ini yang sering kali ditanyakan. Terus kalau dipisahin gimana dong untuk urusan pribadinya dari uang usaha? Ini yang sering saya bahas untuk teman-teman adalah udah ambil proporsi gaji, ambil aja gaji berapa gitu untuk satu bulan kebutuhan pribadi, ataupun kalau ada istri ataupun kalau ada anak ya berarti termasuk dengan biaya anak. Nah, selebihnya biarkan itu menjadi uang usaha, muter aja dulu. Karena apa? Karena dibalik ada cost kita pribadi, kan ada juga tim yang harus dibayar, sewa tempat lah, terus supplier yang harus dibayar dan sebagainya. Disiplin kita mengambil uang pribadi, jatahnya itu cukup ambil dari gaji dulu. Begitu teman-teman ya. Uang pribadi dengan uang usaha perlu untuk dipisah, sangat perlu. Karena apa? Karena supaya kita tahu ini bisnis tuh growth atau enggak. Utang itu kalau ada utang usaha, itu utang usaha besarnya untuk beneran untuk mengembangkan usaha atau malah konsumsi pribadi ya. Terus yang paling utamanya adalah kita jadi punya batas limit gitu ya, limit konsumsi kita bahwa oh ya nilai saya sekian. Kalau lebih maka
kalau tidak ada pemisahan biasanya berlebih, dan biasanya itu akan senantiasa jadi kayak jalan tikus tuh yang terus aja muter di situ aja gitu. Itu untuk pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Semoga bermanfaat.